Di sebuah kamar mewah yang biasanya hanya dipenuhi tawa para sosialita dan aroma parfum jutaan rupiah, malam itu berubah menjadi panggung sunyi penuh ketakutan. Lampu kristal menggantung anggun di langit-langit, memantulkan cahaya lembut yang justru membuat kesedihan terlihat semakin jelas. Dan di tengah kemewahan yang dingin itu, terbaring seorang wanita kaya raya, cantik, arogan, namun kini tak berdaya seperti bunga layu yang kehilangan cahaya matahari. Nama wanita itu adalah Susan Pratiwi, pewaris keluarga terpandang, perempuan yang selama ini selalu berdiri paling tinggi, paling indah, dan paling ditakuti dalam setiap ruangan yang ia masuki. Tapi hari itu, kecantikan mahalnya tak lagi mampu menutupi wajah pucat yang semakin merosot oleh penyakit langka yang tak bisa dijelaskan oleh dokter manapun. Setiap detik, napasnya seperti perjuangan. Setiap kedipan matanya seperti pertempuran yang mungkin ia kalah. Dokter pribadi yang ia bayar ratusan juta per bulan hanya bisa menatap layar monitor sambil menghela napas putus asa. Perawat-perawatnya saling bertukar pandang, takut dan bingung, seolah menunggu keajaiban yang tidak kunjung datang. Rumah sakit terbaik, obat termahal, dokter dari luar negeri, semua sudah dipanggil dan semuanya menyerah. Namun, ketika harapan seharusnya mati, ketukan pelan terdengar di pintu. Tok, tok, tok. Suara itu kecil, tapi membuat seluruh ruangan membeku seketika. Pembantu tua membuka pintu dengan ragu, dan di hadapannya berdiri seorang lelaki miskin, bajunya lusuh berdebu, tas yang hampir robek, dan di tangannya sebuah botol kecil berisi cairan herbal berwarna hijau pekat. Para perawat tertawa menahan hinaan. Dokter menggeleng, geli sekaligus marah. Tapi Susan justru menatapnya tajam, dan kalimat yang ia ucapkan setelah itu membuat seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Kalau kau bisa menyembuhkan aku, kau akan menjadi tuan di rumah ini. Seluruh hartaku milikmu. Dan aku rela menjadi istrimu. Lelaki miskin bernama Sumanto hanya berdiri terpaku, dan detik berikutnya, peristiwa yang terjadi benar-benar di luar dugaan siapapun. Inilah kisah lengkapnya. Kamar mewah itu tiba-tiba terasa seperti ruang hampa. Setiap orang di dalamnya menahan napas, seolah takut suara sekecil apapun bisa memecahkan suasana yang penuh ketegangan. Lampu kristal yang memantulkan cahaya lembut kini terasa dingin, seolah mengamati keputusasaan yang telah lama menjerat tempat itu. Di atas ranjang besar, bertirai tipis seperti gaun pengantin, Susan Pratiwi, wanita 28 tahun yang selama ini dikenal angkuh dan tak tersentuh, tampak begitu berbeda. Kulit putih pucatnya, yang biasanya menjadi pusat kekaguman saat pesta sosialita, kini seperti marmer dingin. Rambut sanggulan rapi, yang selalu menjadi simbol kelas dan kesombongannya, hari itu tidak mampu menyembunyikan wajah yang lelah dan mata yang meredup. Gaun satin putihnya yang mahal masih melekat anggun di tubuhnya, tetapi tubuh itu kini kehilangan kekuatan. Penyakit langka? Sesuatu yang bahkan dokter dari 3 negara berbeda tidak bisa identifikasi, telah merenggut energi yang selama ini membuat Susan berdiri di puncak dunia. Napasnya pendek-pendek, dadanya naik turun tidak stabil, dan grafik monitor medis di sampingnya terus bergerak tidak beraturan. Setiap garis itu seperti mengumumkan waktumu hampir habis. Dokter pribadinya, pria berusia 40-an dengan jas putih paling mahal di Jakarta, berdiri di sisi ranjang dengan wajah penuh frustrasi yang gagal ia sembunyikan. 2 perawat muda berseragam biru menatap layar monitor dengan kecemasan yang semakin sulit disamarkan. "Dok!" Salah satu perawat memecah keheningan, suaranya gemetar. Dokter hanya mengangguk pelan, seolah sudah kehabisan kata-kata. Rumah sakit terbaik sudah menyerah, obat-obatan paling mahal sudah dicoba semua, gumamnya dengan suara patah. Susan membuka mata perlahan, menatap mereka dengan rasa jengkel yang masih tersisa dari sisa-sisa kesombongannya. "Bagus sekali," katanya sinis. "Dokter yang kubayar ratusan juta sebulan, bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhku. Nada angkuhnya masih ada, meskipun tubuhnya lemah. Itulah Susan. Bahkan ketika dunia runtuh, gengsinya tetap berdiri. Namun, suasana mendadak berubah ketika..."
Suara ketukan kedua itu membuat semua orang menoleh cepat. Pembantu tua rumah itu, wanita sederhana berusia sekitar 45 tahun, bergegas ke pintu. Wajahnya langsung berubah bingung begitu melihat seseorang di baliknya. "Non, ada seseorang ingin bertemu," ucapnya ragu. "Siapa lagi?" Susan mendesis tanpa minat. "Kalau bukan keluarga atau pejabat penting, suruh pulang." Pembantu itu menelan ludah, bergetar. Dia bilang, dia datang untuk membantu menyembuhkan penyakit Nona. Keheningan langsung jatuh. Dokter tersentak sebelum akhirnya tertawa pendek dengan nada mengejek. "Ah, pasti penipu. Pengobatan alternatif murahan." Perawat menutup mulut menahan tawa. Susan hanya mengangkat alis tinggi. "Bawa saja masuk, setidaknya aku punya hiburan baru hari ini." Pintu terbuka dan masuklah seseorang yang sama sekali tidak cocok dengan kemegahan kamar itu. Sumanto. Lelaki miskin berusia 30 tahun, mengenakan baju hijau lusuh penuh bercak tanah, tas hitam robek yang terlihat seperti bisa jatuh kapan saja, rambut berantakan, wajah lelah. Di tangannya, ia menggenggam sebuah botol kaca kecil berisi ramuan herbal hijau pekat yang terlihat sederhana, bahkan murahan di mata semua orang di ruangan itu. Perawat menahan tawa lebih keras. Dokter mengangkat alis dengan ekspresi jijik, seolah melihat badut masuk istana. Lelaki itu melangkah pelan ke arah Susan, lalu menunduk hormat. "Nona Susan, saya datang untuk membantu. Saya membawa ramuan herbal." Belum sempat ia selesai bicara, Susan mengangkat tangan tajam. "Cukup." Ia menatap Sumanto dari ujung rambut hingga kaki, tatapannya sedingin bilah pisau. "Kau pikir orang miskin seperti kamu bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan dokter-dokterku tidak bisa?" Sumanto menunduk sejenak, bukan karena kalah, tetapi karena menghormati. "Saya hanya ingin mencoba," jawabnya pelan. "Sombong sekali," Susan tertawa sinis. "Lihat dirimu, baju lusuh, tas compang-camping, dan ramuan itu, apa itu? Air got dicampur rumput," para perawat cekikikan. Dokter tersenyum mengejek. Namun Sumanto tetap berdiri teguh, tidak melawan, tidak marah. Wanita itu turun dari ranjang dengan langkah lemah, namun tetap angkuh. Ia mendekati Sumanto, hingga jarak di antara mereka hanya 1 meter. "Kenapa kau tidak pulang saja? Jangan membuatku tambah muak." Dokter menimpali. "Kasihan, orang seperti dia biasanya hanya ingin cari uang cepat." Perawat menambahkan, "Atau cari viral." Namun Sumanto akhirnya angkat bicara. Suaranya tetap tenang. "Saya tidak ingin uang, saya tidak ingin apapun. Saya hanya ingin mencoba membantu. Kalau ramuan ini tidak berguna, saya pergi tanpa meminta apapun." Susan terdiam, tidak suka, tapi terkejut. Ada sesuatu dalam cara lelaki itu bicara. Tenang, sopan, tapi tegas yang menusuk egonya. Ia mendekat, matanya membara. "Kalau begitu, dengar aku baik-baik." Keheningan turun lagi. Perawat menahan napas. Dokter memutar bola mata. Susan mengangkat jarinya, menunjuk tepat ke wajah Sumanto dengan lirikan penuh tantangan. "Kalau benar kamu bisa menyembuhkan penyakit langka ini, kamu akan menjadi tuan di rumah ini." Perawat membeku. Dokter tersentak. Namun Susan belum selesai. "Aku akan berikan kau seluruh hartaku." Ia mendekat, menatapnya tanpa berkedip. "Dan aku rela menjadi istrimu." Sumanto terpaku. Seluruh dunia seperti berhenti bergerak. Dan dengan suara pelan namun jelas, ia menjawab, "Saya terima tantangannya." Setelah Sumanto mengucapkan kalimat itu, "Saya terima tantangannya." Kamar megah itu berubah menjadi tempat yang hampir tidak berani bernapas. Udaranya terasa beku, seolah setiap molekul udara berhenti bergerak, terpaku pada keberanian seorang lelaki miskin yang berani menerima tantangan paling gila yang pernah keluar dari mulut seorang sosialita kaya raya. Dokter pribadi Susan berdiri membatu. 2 perawat masih melongo seperti baru melihat kejadian supranatural. Pembantu tua itu bahkan hampir lupa bagaimana cara bernapas. Dan di tengah semua kekacauan emosional itu, Sumanto, dengan baju lusuh yang tak pantas berada di ruangan mewah, masih memegang botol kecil ramuan hijau di tangannya. Wajahnya tak sombong, tak gentar, tapi juga tak takut, seolah ia sudah siap menerima semua konsekuensi, apapun itu.
Susan memutar tubuhnya perlahan, dan dengan tatapan dingin yang seperti bisa memotong kaca, ia melihat ke arah dokter dan perawat. Apa? Masih ada yang ingin menertawakan dia? Tak ada yang berani menjawab. Susan mengibaskan tangan angkuh, seolah menyingkirkan sentuhan keputusasaan di udara. Kalau begitu, biarkan dia bekerja. Aku ingin melihat sejauh mana kebodohannya. Dokter akhirnya tersadar dan maju setengah langkah, mencoba menunjukkan wibawa yang selama ini ia banggakan. Non, ini sangat berbahaya. Kita tidak tahu apa isi ramuan itu. Bisa saja. Namun Susan mengangkat tangan dengan gerakan tajam. Berbahaya, ia mendengus. Lebih berbahaya mana? Ramuan itu, atau ketidakmampuanmu selama 6 bulan terakhir? Kata-kata itu menghantam dokter seperti pukulan berat. Ia langsung terdiam. Perawat menunduk pura-pura sibuk. Wajah mereka merah karena malu. Mereka tahu, dokter itu tidak punya jawaban. Susan duduk di tepi ranjang, tubuhnya masih lemah, namun gengsinya kokoh. Baiklah Sumanto, lakukan apa yang harus kau lakukan. Aku tidak menjamin kau tidak akan mempermalukan dirimu sendiri. Sumanto mengangguk pelan. Saya hanya akan melakukan yang saya bisa. Ia membuka tas hitam lusuhnya. Reaksi orang-orang di kamar itu seperti menyaksikan seseorang membuka bom. Mereka otomatis melangkah mundur, bahkan dokter tanpa sadar menarik napas tajam. Padahal, isinya hanya 2 botol ramuan herbal, beberapa daun kering, kain putih, dan sebuah buku catatan tebal yang lusuh, penuh tulisan tangan. Tidak ada alat medis, tidak ada teknologi. Hanya benda-benda sederhana yang tak sebanding dengan ruangan serba mahal itu. Dokter mendecak jijik. Ini bahkan bukan peralatan medis, ini barang pedagang jamu keliling. Sumanto tidak menjawab. Ia hanya menatap Susan, lalu berkata lembut, "Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya satu hal." Susan mengangkat dagu, masih dengan raut angkuh. "Apa?" Sumanto menatap matanya dalam-dalam. "Setiap malam, apakah Nona merasa dada seperti ditarik ke dalam, sulit bernapas, seperti ada suara samar di telinga?" Kalimat itu membuat Susan membeku. Wajahnya perlahan berubah, terkejut, bingung, takut. Itu adalah gejala yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Bahkan dokter pribadinya pun tidak mengetahuinya. Aku. Ia kehilangan kata-kata. Dokter cepat bereaksi, mencoba mempertahankan harga dirinya yang mulai runtuh. Kebetulan saja, banyak penyakit langka yang tidak. Susan memotong tajam. Ia menatap Sumanto dengan serius yang belum pernah muncul sebelumnya. "Bagaimana? Kamu tahu itu?" Sumanto menarik napas dalam. "Karena gejala itu sama seperti penyakit yang pernah diderita seorang wanita di desa tempat saya tinggal." Ruangan langsung sunyi. Perawat saling berpandangan. Dokter mencibir, tapi kini matanya menyimpan sedikit keraguan. Sumanto melanjutkan, suaranya lebih dalam. "Penyakit itu bukan penyakit medis biasa. Ada racun tertentu dari tanaman langka. Racun itu tidak terdeteksi oleh alat modern, mengalir pelan di tubuh, melemahkan organ satu persatu." Dokter berusaha bertahan. "Racun tanaman, ini omong kosong." Susan menatapnya tajam penuh amarah. "Lalu jelaskan, kenapa semua alat medis tidak bisa mendeteksi penyakitku? Jelaskan kenapa aku semakin parah, bukan membaik." Dokter terdiam, kalah. Sumanto melanjutkan, suaranya tenang namun kuat. "Racun itu membuat tubuh seperti mati dari dalam, dan penawarnya tidak bisa dibuat dengan obat biasa." Ia mengangkat botol ramuan hijau itu. "Aroma herbal ini bisa membuka saluran pernapasan dan membantu tubuh memulai detoksifikasi. Tapi ini hanya langkah awal." Dokter tertawa sinis. "Membersihkan saluran pernapasan. Kami sudah coba nebulizer, bronkodilator, terapi oksigen." Sumanto menatapnya tidak tersinggung sedikit pun. "Tapi, apakah itu berhasil?" Untuk pertama kalinya, dokter tak bisa berkata apa-apa. Susan menghela napas panjang, lebih lembut kali ini. Ia menatap botol ramuan itu seperti melihat secercah jawaban di tengah gelap. "Toh, ini hidupku," katanya pelan. "Kalau ramuanmu membuatku mati, setidaknya aku mati di waktu yang tepat. Kalau menyembuhkanku..." Ia menelengkan kepala sombong. "Aku ingin melihat apakah orang miskin sepertimu bisa membalikkan nasibku." Ia mengulurkan tangan. "Baik, lakukan."
Sumanto meletakkan kain putih di bawah hidung Susan, lalu menuangkan beberapa tetes ramuan ke atasnya. Aroma herbal menyebar, aroma tanah basah, dedaunan hutan, dan akar pegunungan. Susan meringis. "Bau apa ini?" "Tahan sebentar," kata Sumanto lembut. "Ini akan terasa aneh." Detik pertama, tidak terjadi apa-apa. Dokter tersenyum penuh kemenangan, perawat saling pandang. Namun beberapa detik kemudian, dada Susan bergetar, napasnya melebar, mata melebar, tenggorokannya seperti terbuka. Ia menarik napas dalam, napas paling panjang dalam berbulan-bulan. Udara masuk ke paru-parunya, seperti sungai menerjang bendungan yang pecah. Perawat terbelalak. Dokter melangkah maju dengan mata gemetar. "Ini tidak mungkin." Susan memejamkan mata, terkejut. Untuk pertama kalinya, tidak ada rasa sakit menusuk. Tidak ada sesak. Tidak ada tekanan. Ia membuka mata perlahan. "Ah, apa yang baru saja terjadi?" Sumanto tersenyum kecil. Itu hanya permulaan. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Susan menatap lelaki miskin itu bukan dengan kebencian, tapi dengan harapan. Hari-hari berlalu setelah kejadian pertama yang membuat seluruh rumah Pratiwi terdiam tak percaya. Sejak ramuan itu menyentuh indera Susan, suasana rumah megah itu berubah perlahan. Bukan karena kemewahan, tetapi karena sesuatu yang lebih halus. Harapan yang selama ini hilang kini mulai berani muncul kembali. Perubahan pada tubuh Susan memang tidak secepat keajaiban pada cerita dongeng, tetapi bagi siapapun yang pernah melihatnya terbaring tak berdaya berminggu-minggu, perubahan kecil itu seperti sinar matahari yang menembus kabut tebal. Ia mulai bisa duduk lebih lama. Napasnya tidak lagi tercekik setiap 5 menit. Rasa sakit di dada, yang dulu seperti pisau tak terlihat, kini berkurang hampir separuh. Namun, hal yang paling mengejutkan bukanlah perubahan pada fisiknya, melainkan perubahan pada sikapnya. Wanita sombong yang dulu tidak pernah bicara tanpa nada menusuk, kini lebih sering diam bukan karena lemah, tapi karena berpikir. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bergeser, seolah kesombongannya retak sedikit demi sedikit setiap kali Sumanto berjalan melewati pintu kamarnya. Sumanto kini tinggal di salah satu kamar tamu. Awalnya Susan ingin menaruhnya di gudang, tempat paling rendah di rumah itu. Namun pembantu tua memohon dengan suara gemetar, "Non, jangan begitu, dia tamu." Anehnya, Susan mengizinkan, tanpa perdebatan, tanpa marah. Perawat-perawat yang dulu selalu menertawakan Sumanto, kini hanya menunduk setiap kali lelaki itu lewat. Mereka tidak lagi berani meremehkan. Ada sesuatu pada caranya berjalan, sederhana, pelan, tapi yakin. Dokter pribadi Susan, yang dulu penuh ego dan rasa superioritas, kini gelisah setiap melihat progres kesehatan yang tidak bisa ia jelaskan secara medis. Setiap kali ia membuka catatan medis Susan, ia selalu menemukan hal yang membuatnya semakin takut. Semua tanda vital membaik, tanpa kontribusi darinya. Dan di tengah-tengah perasaan bersalah, iri dan malu, ia tahu satu hal yang paling menyakitkan untuk ia akui. Lelaki miskin itu sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa ia lakukan. Di ruang keluarga besar yang temaram di pagi hari, Susan duduk di kursi empuk dekat jendela. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia memperhatikan taman hijau yang selama ini tidak pernah ia pedulikan. Embun pagi di daun, angin lembut yang lewat, dan aroma bunga. Semua terasa baru, seolah hidup memberikan kesempatan kedua yang belum ia pahami sepenuhnya. Saat pintu diketuk pelan, ia menoleh. Bukan dengan amarah seperti biasanya, melainkan dengan rasa penasaran. Pintu terbuka, dan masuklah Sumanto membawa baskom kecil, berisi air hangat dan ramuan baru yang warnanya lebih gelap dari sebelumnya. "Pagi, Nona Susan," ucapnya lembut dengan nada hormat yang tidak dibuat-buat. Susan melipat tangan di dada, mencoba menyembunyikan rasa kagum yang tidak ingin ia akui. "Ramuannya berbeda lagi," gumamnya. "Racunnya bereaksi secara perlahan," jawab Sumanto. "Penawarnya harus mengikuti ritmenya." Dokter yang berdiri di sudut ruangan mendengus keras. "Racun tanaman." "Healah, omong kosong." Susan langsung menoleh.
Tatapannya tajam menusuk. "Dokter, jika Anda hanya ingin meremehkan, silakan keluar." Pernyataan itu menggema di ruangan. Para perawat sampai tersentak. Wajah dokter memerah menahan malu. Ia menunduk dalam-dalam, menyadari posisinya semakin jauh dari pusat kepercayaan Susan. Sumanto menunduk sopan sambil mulai meracik ramuan di baskom kecil. Aroma herbal lembut menyebar, tidak terlalu tajam, lebih seperti aroma hutan setelah hujan pertama turun. Suasana ruangan berubah menjadi lebih hangat, lebih lembut. Susan memperhatikan setiap gerakan Sumanto, cara ia mencampur ramuan, cara ia mengontrol uap air, cara ia menuangkan cairan dengan ketelitian seperti seorang ahli yang sudah bertahun-tahun bekerja. Tidak ada gerakan yang gugup, tidak ada keraguan. Gerakannya seperti seseorang yang benar-benar memahami apa yang ia lakukan. Dan yang paling mengganggu hati Susan adalah ketenangan itu. Setiap kali Sumanto mengangkat wajah, ada ketenangan natural di matanya. Ketenangan yang tidak pernah ia lihat di pesta sosialita, di ruang rapat bisnis, ataupun di antara orang-orang kaya yang selalu mengejar lebih banyak. Sumanto mendekat dan duduk di kursi kecil di hadapannya. "Diam-diam kondisi Anda mulai membaik," katanya pelan. Susan spontan memalingkan wajah. Jangan terlalu percaya diri. Mungkin ini cuma kebetulan. Namun Anda tidur nyenyak tadi malam, bukan?" Nada Sumanto lembut, namun pastinya menusuk. Susan menoleh cepat, terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" Sumanto tersenyum kecil. "Lingkar mata Anda berkurang, wajah Anda lebih hangat." Perawat hampir menjatuhkan catatan saking terkejutnya. Bagaimana lelaki miskin itu bisa membaca kondisi Susan hanya dari satu tatapan? Susan merasa ragu. "Aku tidak suka kau memperhatikanku sedetail itu." Sumanto menatapnya dengan tenang. "Karena itu tugasku." Kalimat sederhana itu, ringan, tanpa maksud tersembunyi, memukul ego Susan lebih keras dari semua penolakan yang pernah ia berikan kepada lelaki manapun. Ia tidak terbiasa diperhatikan dengan ketulusan. Ia tidak terbiasa dinilai sebagai manusia, bukan dompet berjalan. Ia tidak terbiasa diperlakukan dengan empati. Untuk pertama kalinya, ia kehabisan kata-kata. Hari itu, Sumanto meminta Susan melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. "Tolong rentangkan tangan Anda." Susan menatap curiga. "Untuk apa? Kamu mau mengukur tanganku atau membaca garis tanganku?" "Untuk merasakan denyut energi tubuh," jawab Sumanto. Dokter hampir berteriak protes, tetapi Susan mengangkat tangan tanpa menoleh. "Diam, lanjutkan," katanya tegas. Sumanto menyentuh pergelangan tangan Susan dengan 2 jari. Sentuhan itu lembut, namun terasa seperti arus hangat yang mengalir dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Susan terkejut. "Kenapa rasanya hangat?" "Itu racunnya sedang bereaksi," jawab Sumanto pelan. "Dan racun itu sudah melemah." Mata Susan membesar. Ia merasakan letupan harapan kecil menyusup ke dadanya, dan ia buru-buru menutupinya dengan cemoohan. "Jadi kamu penasihat spiritual sekarang?" Sumanto tersenyum. "Tidak, saya hanya orang biasa yang belajar dari pengalaman." Untuk pertama kalinya sejak bertemu lelaki itu, Susan kehilangan kata-kata, dan tanpa mereka sadari, sesuatu sedang tumbuh di antara dua manusia yang paling berbeda di dunia, sesuatu yang berbahaya, hangat, dan tak terhindarkan. Siang itu, ketika rumah besar milik keluarga Pratiwi diliputi keheningan yang lembut, Sumanto sedang berada di dapur. Ruangan itu begitu kontras dengan penampilannya. Marmer mengkilap, peralatan masak impor yang berkilauan, dan aroma kopi mahal yang biasa disajikan untuk tamu-tamu terhormat. Namun di sudut ruangan, lelaki miskin itu duduk tenang, meracik beberapa daun kering dan mencampurkannya dengan air panas di dalam mangkuk tanah liat sederhana yang ia bawa sendiri. Tiba-tiba, langkah pelan terdengar dari arah pintu. Pembantu tua, Bu Rasti, wanita yang setia mengabdi di rumah itu hampir seumur hidupnya, masuk dan berdiri dengan wajah penuh rasa syukur. "Mas Sumanto," ucapnya pelan, hampir berbisik. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih." Sumanto menoleh dan tersenyum kecil. "Saya hanya ingin membantu, Bu."
Pembantu tua itu tertawa kecil, tawa yang terdengar lebih seperti kelegaan. Seumur hidup saya di rumah ini, baru kali ini saya melihat Non Susan. Lebih manusia. Dia biasanya keras, sombong, tidak mau mendengar siapapun. Tapi sejak Mas datang, entah kenapa, wajahnya berubah. Dia seperti lebih tenang. Sumanto tidak menjawab. Pandangan matanya mengarah ke arah tangga, ke kamar Susan yang berada di lantai 2. Ada sesuatu yang tumbuh dalam hatinya. Bukan cinta, belum. Bukan simpati saja, tapi tanggung jawab. Seolah menyembuhkan Susan bukan lagi sekadar tantangan, tapi sebuah tugas yang harus ia selesaikan sampai akhir, apapun harganya. Malam harinya, kamar Susan diterangi lampu temaram yang memantulkan cahaya lembut ke dinding berwarna putih mutiara. Wanita itu duduk di tempat tidurnya, memegang selimut erat-erat, matanya menatap kosong ke arah pintu. Ada banyak hal di kepalanya, terlalu banyak untuk ia urai dalam satu malam. Ketukan pelan terdengar. Tok, tok, masuk, katanya dengan suara lelah tapi tetap tegas. Pintu terbuka perlahan dan Sumanto masuk membawa kompres herbal. Perawat mengikuti dari belakang, tetapi belum sempat ia melangkah masuk, Susan mengangkat tangan. Hanya dia, perintahnya. Perawat itu menunduk dan keluar tanpa berani membantah. Sumanto mendekat, meletakkan kompres herbal hangat di leher Susan dengan gerakan sangat hati-hati. Aroma rempah-rempah lembut memenuhi kamar. Susan menatapnya dalam-dalam, tatapan berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi penuh kebencian, tidak lagi memancarkan superioritas. Ada sesuatu yang berusaha ia sembunyikan di balik dinginnya wajah itu. Aku ingin bertanya sesuatu, ucap Susan pelan. Sumanto berhenti merapikan kompres. Silakan. Kamu? Kenapa mau melakukan semua ini? Suara Susan bergetar tipis, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa pertanyaan itu datang dari bagian terdalam hatinya. Kamu tidak kenal aku. Kamu tidak punya kepastian kalau aku bisa sembuh. Kamu tahu aku ini sombong, egois, dan menyulitkan semua orang. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, Sumanto menatap Susan dengan mata yang jernih seperti air sungai pegunungan. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, hanya ketulusan sederhana yang begitu langka di dunia Susan. Karena, jawabnya perlahan, semua orang berhak sembuh. Kata-kata itu menusuk Susan begitu dalam, jauh melampaui dinding ego yang selama ini ia bangun. Dadanya terasa sesak bukan karena penyakitnya, tapi karena sesuatu yang tidak pernah ia rasakan seumur hidup. Ia memalingkan wajah, berusaha menyembunyikan getaran suaranya. Tidak ada yang pernah mengatakan hal itu padaku. Sumanto tersenyum. Sekarang ada. Mata Susan berkaca-kaca. Ia menunduk cepat, menahan air mata yang ingin jatuh. Ia tidak menangis. Ia tidak akan mengizinkan dirinya terlihat rapuh. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang retak, retakan yang membebaskan, retakan yang membuatnya bisa bernapas dengan cara baru. Dan di sudut ruangan itu, tanpa disadari oleh siapapun, dokter pribadi yang sempat meremehkan Sumanto sedang mengintip dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Mata dokter itu redup, penuh iri, penuh kekalahan. Ia melihat dengan jelas bahwa lelaki miskin itu berhasil melakukan sesuatu yang tidak bisa ia lakukan meski dengan semua gelar dan obat mahalnya. Ia membenci itu. Membenci kenyataan bahwa Sumanto membawa harapan yang tidak bisa ia sediakan. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, di rumah besar itu, sesuatu yang tak terduga mulai tumbuh, sesuatu yang berbahaya, hangat, dan liar, perasaan. Malam perlahan turun menyelimuti rumah megah keluarga Pratiwi. Lampu-lampu kristal di sepanjang lorong mulai menyala, memantulkan cahaya kekuningan yang lembut. Tapi semewah apapun rumah itu, kehangatan malam ini tidak menyentuh hati Susan. Ada ketegangan halus yang menggantung di udara, sesuatu yang membuat setiap langkah terasa berat. Setelah kejadian siang tadi, Susan tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata Sumanto, tatapan matanya yang penuh keyakinan, dan janjinya untuk kembali besok terus berputar di kepalanya, seperti gema yang tidak mau hilang. Wanita kaya sombong seperti Anda sekalipun
berhak sembuh. Kalimat itu menyayat bagian hatinya yang selama ini terkunci rapat. Kata-kata yang paling sederhana dari lelaki yang paling tidak ia hormati. Justru menembus pertahanan yang ia bangun seumur hidup. Susan duduk di pinggir ranjang, tubuhnya gemetar tanpa ia sadari. Dokter pribadi, Dokter Bagas, berdiri tidak jauh darinya, membuka-buka catatan medis yang dari tadi sebenarnya tidak ia baca. Ia lebih sibuk mencuri pandang ke Susan, seolah menilai apakah majikannya masih waras atau sudah kehilangan kendali. Di sofa kecil dekat jendela, dua perawat, Mira dan Nadia, duduk saling berbisik dengan wajah penuh kekhawatiran. Mereka masih syok memikirkan ucapan gila Susan di depan Sumanto. Tantangan yang bagi mereka benar-benar tak masuk akal. Akhirnya, Dokter Bagas angkat bicara. "Bu Susan," suaranya pelan, seperti berjalan di atas kaca. "Saya mohon ibu menarik kembali ucapan yang tadi siang. Laki-laki itu jelas..." "Diam!" Suara Susan memotongnya seperti pisau tipis. Namun bukan marah. Lebih seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu yang rapuh dan mudah pecah. Dokter terdiam. Susan menggenggam lututnya kuat-kuat, menunduk. Rambut sanggulnya sedikit berantakan, tidak seperti biasanya. Gaun tidurnya yang putih, tampak kusut, karena ia berkali-kali meremasnya sepanjang malam. Dia menatapku seolah dia yakin bisa menyembuhkanku, gumam Susan pelan, hampir seperti bicara dengan dirinya sendiri. Perawat Nadia menelan ludah. "Bu, dia cuma orang miskin yang mungkin putus asa cari uang. Jangan dipikirkan terlalu serius. Dia tidak bisa apa-apa dibanding dokter-dokter besar yang sudah merawat ibu." Susan mendongak perlahan. Matanya merah, seperti seseorang yang sudah berhari-hari tidak tidur. "Itu dia," bisiknya. "Dia tidak terlihat putus asa. Dia yakin." Lorong rumah tiba-tiba terasa lebih sunyi. Bahkan detakan jam dinding pun terdengar seperti berhenti. Mira maju satu langkah. "Tapi, apa ibu benar-benar percaya ramuan aneh itu bisa menyembuhkan penyakit ibu?" Susan tidak menjawab. Sebaliknya, ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya jatuh kembali ke masa-masa sebelum hidupnya berubah menjadi gelap. Ia teringat perjalanan berobat ke luar negeri, Jerman, Singapura, Korea. Ia teringat ruangan-ruangan rumah sakit mahal, dokter-dokter ternama yang mengerutkan dahi, dan hasil tes yang seolah selalu berbicara hal yang sama. Tidak ada yang tahu penyakit apa ini. Tubuhnya semakin melemah. Kadang ia tidak bisa bangun. Kadang rasa sakit menyayat tulangnya sampai ia ingin berteriak. Dan kadang, ia merasa dirinya memang akan mati perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Susan mengakui dengan suara yang sangat kecil, "Aku takut." Suasana kamar membeku. Mira menatap Nadia. Keduanya tidak berani mendekat. Susan melanjutkan dengan suara pecah, "Aku takut mati tanpa tahu penyakitku. Aku takut suatu hari aku membuka mata dan tidak bisa bangun lagi." Dokter Bagas tidak mampu menjawab. Ia hanya menunduk, kalah dan malu dengan ketidakberdayaannya. Tiba-tiba, ketukan pelan terdengar. "Tok, tok." Semua orang menoleh. Dari celah pintu, muncul kepala pembantu tua Bu Rasti. Ia memberi hormat dengan sopan. "Bu, saya ingin bilang sesuatu." Susan mengusap air matanya cepat. "Apa?" Bu Rasti melangkah masuk perlahan, seperti seseorang yang membawa kabar penting sekaligus berat. "Saya tahu sedikit tentang Sumanto." Kamar langsung membeku, mata setiap orang membesar. "Apa maksudmu?" tanya Susan cepat. Bu Rasti menelan ludah. "Dia bukan orang biasa." Dokter Bagas langsung menggeram, setengah mengejek, setengah takut. Omong kosong apa lagi ini? Namun Susan tidak mempedulikannya. Ia menatap Bu Rasti tajam, namun penuh rasa ingin tahu. Bu Rasti melanjutkan. "Ibunya dulu dukun pengobatan yang sangat terkenal, menyembuhkan banyak penyakit aneh yang bahkan dokter tidak bisa jelaskan. Tapi Sumanto berbeda. Dia bukan dukun. Dia adalah penyembuh yang menggunakan ilmu alam. Orang-orang desa menyebutnya penjaga akar hidup." Kata-kata itu menggema di kamar. "Penjaga akar hidup?" ulang Susan pelan, seperti membisikkan mantra aneh. Dokter Bagas balas,
penuh sinis dan panik. "Ini tak masuk akal. Penyembuh, jamu kampung, tidak ada bukti." "Tapi saya lihat sendiri," potong Bu Rasti. Semua mata langsung tertuju padanya. "Dulu, anak saya sakit keras." Suaranya mulai bergetar. "Dokter bilang tidak ada harapan. Saya sudah bersiap kehilangan dia. Tapi Sumanto datang. Dia membawa ramuan. Hanya sekali minum. Besok paginya, anak saya bangun." Suasana kamar berubah seketika. Susan perlahan berdiri dari tempat tidur. "Apa kau benar?" "Saya tidak berani bersumpah, Bu. Tapi saya lihat sendiri." Ruangan terdiam begitu lama seolah waktu berhenti. Akhirnya, Susan menarik napas panjang. "Besok dia akan datang." Bu Rasti mengangguk pelan. "Menurut saya, lebih baik Ibu dengarkan dia. Tidak harus percaya, hanya mendengarkan." Susan terdiam lama, sangat lama. Kemudian, ia menghembuskan napas panjang. "Semua keluar," katanya tiba-tiba. "Bu, aku ingin sendiri." Akhirnya, semua keluar perlahan. Tinggallah Susan sendiri di kamar megah itu. Tapi, entah kenapa malam ini, kamar itu terasa dingin, kosong, dan menakutkan. Setelah pintu tertutup, Susan duduk kembali. Tangannya menyentuh dadanya. Bukan karena sakit, tapi karena detak jantungnya terasa kacau, antara takut dan berharap. Dua hal yang selama ini tidak mau ia akui. Untuk pertama kalinya sejak lama, Susan menangis, bukan karena sakit, tetapi karena ada secercah harapan yang tiba-tiba muncul, harapan yang menakutkan, namun sekaligus menenangkan. Mungkin, hanya mungkin, lelaki miskin itu benar. Pagi datang perlahan, membawa cahaya lembut yang menembus tirai putih, tipis kamar Susan. Biasanya, pagi di rumah megah keluarga Pratiwi dimulai dengan hiruk-pikuk para pelayan, suara mesin kopi mahal, atau dering telepon dari para kolega bisnis. Tapi pagi ini, semua itu hilang. Rumah besar itu sunyi, seperti sedang menahan napas menunggu sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah takdir penghuninya. Susan duduk di tepi ranjang, bertumpu pada kedua tangannya. Gaun putih tipisnya menjuntai di lantai, rambut sanggulnya rapi kembali, tetapi mata itu bercerita bahwa ia tidak tidur semalaman. Di balik tatapannya, ada campuran antara kecemasan, penasaran, dan sebuah harapan kecil yang masih ia takuti untuk mengakui. Ia menatap pintu kamarnya tanpa berkedip, seperti seseorang yang sedang menunggu nasib mengetuk. Dan kemudian, tok, tok, tok. Ketukan itu lirih, tapi cukup untuk membuat jantung Susan berdegup kencang. Ia menelan ludah pelan. "Masuk," bisiknya. Pintu terbuka perlahan, dan Bu Rasti muncul. Wajahnya lembut namun tegang. "Bu, Sumanto sudah datang." Susan menarik napas dalam, mencoba menahan gemuruh dadanya. "Bawa masuk." Langkah itu terdengar pelan, mantap, mendekat. Ketika pintu terbuka sepenuhnya, berdirilah sosok itu, Sumanto. Dengan baju lusuh warna hijau yang sama seperti pertama ia datang, tas hitam robek yang digendong di pundaknya, dan sebuah botol ramuan herbal berwarna hijau gelap di tangan. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Lebih yakin, lebih tenang, lebih matang. Seperti seseorang yang tahu ia sedang membawa sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar ramuan herbal. Di belakang Susan, Dr. Bagas berdiri dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya mengernyit penuh keraguan dan penghinaan. Dua perawat berdiri di sisi lain ruangan, saling pandang sambil menahan napas. Sumanto berhenti beberapa langkah dari ranjang Susan. Ia menunduk hormat. "Saya datang menepati janji, Bu." Susan mengangguk tipis. "Bagus, tunjukkan apa yang kau punya." Namun sebelum Sumanto sempat bergerak, Dr. Bagas melangkah maju, menyilangkan tangan sambil mengembuskan napas kesal. "Sebentar," nada suaranya tajam. "Sebelum Anda mulai dengan ramuan tidak jelas ini, saya perlu tahu apa niat Anda. Anda sadar bahwa memberikan cairan tanpa identitas kepada pasien adalah tindakan berbahaya." Sumanto tidak bereaksi keras. Ia justru menatap dokter dengan tenang. "Berbahaya, hanya kalau Tuhan tidak merestui." Perawat terperanjat. Dokter Bagas tertawa keras, suaranya penuh hinaan. "Astaga,
Restu Tuhan, ini rumah orang kaya bukan padepokan. Anda pikir pengobatan seperti itu bisa diterima di sini? Sumanto tidak gentar. Restu Tuhan, lebih penting daripada gedung rumah sakit sebesar apapun. Keheningan membentur dinding kamar. Perawat menelan ludah. Dokter tak mampu membalas seketika. Susan mengangkat tangan, memberi tanda agar semua diam. Matanya mengunci mata Sumanto, tatapannya tajam namun ada sedikit rasa percaya di dalamnya. Sumanto, katanya dingin. Apa benar, kau bisa menyembuhkan penyakitku? Sumanto menundukkan kepala sedikit. Dengan suara mantap, insya Allah, iya. Jawaban itu tidak ragu, tidak gentar, tidak sombong. Susan menatapnya lama, sangat lama, sebelum akhirnya mengulurkan tangan. Kalau begitu, buktikan. Sumanto membuka tas hitam lusuhnya. Di dalamnya terdapat selembar kain putih, daun-daun kering, akar berwarna coklat muda, dan botol berisi air panas yang ia bawa dari dapur tadi. Gerakannya pelan, teliti, dan penuh ketertiban seperti seorang ahli yang sudah bertahun-tahun mempelajari satu bidang. Perawat menahan napas. Dokter memutar mata, namun kini tidak seberani sebelumnya. Susan memperhatikan dengan seksama. Sumanto meracik ramuan itu, menumbuk daun, mencampurkan akar, lalu menuangkannya ke gelas kecil. Uap hangat naik perlahan, menyebar ke seluruh kamar. Aromanya, herbal hutan yang kuat namun menenangkan, membuat ruangan terasa seperti pegunungan jauh dari kota. Minum ini, katanya pelan. Susan menatap gelas itu. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya memang sudah terlalu lemah. Dokter Bagas panik. Bu Susan, tolong hentikan ini. Kita bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam ramuan itu. Susan menoleh, suaranya tajam seperti pisau tipis. Siapa yang sakit di sini, kau atau aku? Dokter langsung terdiam. Dengan tangan gemetar, Susan mengambil gelas itu dan meminumnya perlahan sampai habis. Ramuan itu masuk ke tenggorokannya. Panas, aneh, tapi tidak menakutkan. Beberapa detik pertama, tidak terjadi apa-apa. Suasana kamar membeku. Namun setelah 10 detik, 20 detik, 30 detik, Susan tiba-tiba mengerang pelan sambil menutup dadanya. Bu Susan! Perawat berteriak panik. Dokter Bagas langsung meraih stetoskopnya. Apa yang terjadi? Saya sudah bilang ini berbahaya. Aku merasakan sesuatu. Suara Susan gemetar. Bukan karena sakit, tapi karena terkejut. Bukan nyeri, bukan sesak, bukan tekanan. Yang ia rasakan adalah kehangatan. Kehangatan yang mengalir dari perutnya, naik ke dadanya, menyebar ke seluruh tubuhnya seperti aliran air yang mengurai semua sumbatan yang selama ini menyiksanya. Tubuhku terasa ringan. Mata Susan melebar. Perawat Mira menelan ludah. Bu, wajah ibu berbeda, lebih segar. Susan menyentuh pipinya. Detak jantungnya stabil, napasnya lebih lapang. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia merasa hidup. Dokter Bagas memeriksa dadanya dengan panik. Tekanan darahnya stabil, detak jantung normal. Ini tidak mungkin. Sumanto tidak mengatakan apa-apa, selain menunduk pelan. Ini baru langkah awal, ujarnya. Penyakit Bu Susan adalah penyakit darah langka bawaan. Racun ini menyumbat aliran energi tubuh. Ramuan ini membuka pusat aliran itu. Susan menatapnya. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Sumanto, apakah ini berarti aku sembuh? Belum sepenuhnya, jawabnya lembut. Tapi Anda sudah berada di jalur kesembuhan. Dengan 3 kali perawatan lagi, insya Allah Anda akan pulih. Susan terdiam. Seluruh ruangan sunyi. Lalu perlahan, Susan berdiri. 2 perawat menjerit kecil. Dokter Bagas terbelalak. Selama ini, Susan bahkan tidak bisa berdiri tanpa bantuan. Tapi hari itu, ia berjalan mendekati Sumanto. 1 langkah, 2 langkah. Sampai ia berdiri tepat di depannya. Sangat dekat. Aku minta maaf. Suaranya pecah. Seperti kaca yang jatuh bertabrakan dengan lantai. Aku menghina kamu, merendahkan kamu, menantangmu. Air mata mengalir deras. Tapi kamu menyelamatkanku. Sumanto tersenyum kecil, hangat dan sederhana.
Saya hanya melakukan apa yang saya tahu. Dan kemudian, dengan suara yang membuat seluruh ruangan berhenti bernapas. Tantanganku masih berlaku. Mata Sumanto membesar. Bu, maksud Anda? Jika kau menyembuhkanku sepenuhnya. Susan menatapnya tepat di mata. Aku akan serahkan seluruh kekayaanku padamu dan termasuk aku. 3 minggu berlalu seperti angin yang membawa perubahan besar ke dalam rumah megah keluarga Pratiwi. Setelah bertahun-tahun dipenuhi kecemasan, kemarahan, dan rasa putus asa, akhirnya rumah itu merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Harapan. Susan kini bukan lagi wanita pucat yang tak mampu berdiri lebih dari 5 menit. Kulitnya kembali merona, matanya kembali hidup, dan tubuhnya yang dulu seakan digerogoti dari dalam, kini terlihat lebih kuat daripada sebelumnya. Semua orang di rumah itu menyadari perubahan besar tersebut, termasuk orang yang paling sulit menerimanya, Dr. Bagas. Setiap tes medis yang ia lakukan, dari tekanan darah hingga detak jantung, semuanya menunjukkan hasil yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap grafik yang dulu selalu turun, kini stabil dan membaik. Setiap keluhan Susan yang dulu tak terhitung, kini menghilang begitu saja. Bagi seorang dokter, ini adalah kekalahan. Namun bagi seorang manusia, ini adalah keajaiban. Hari itu, Susan berdiri di taman belakang rumahnya. Ia mengenakan gaun putih sederhana yang membuatnya tampak seperti versi terbaik dari dirinya sendiri. Bukan sosialita angkuh, bukan wanita sakit tak berdaya, tapi seorang perempuan yang baru lahir kembali setelah melewati masa kelam. Angin sore mengayun lembut rambutnya, sementara sinar matahari menyentuh wajahnya yang kini tampak lebih hangat. Di hadapannya berdiri Sumanto. Masih dengan baju yang sederhana, lusuh tapi bersih. Masih dengan tas hitamnya yang sudah ia perbaiki seadanya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia berdiri. Ada kebanggaan, kerendahan hati, dan ketenangan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang benar-benar tahu arti dari kesungguhan. Semua penghuni rumah berkumpul di sekitar taman itu. Mira dan Nadia berbisik penuh haru. Dr. Bagas hanya bisa menunduk, menelan semua ego yang selama ini ia pelihara. Pembantu tua Bu Rasti berdiri dengan mata berkaca-kaca, seolah melihat anaknya sendiri sedang meraih sebuah kemenangan besar. Susan menatap Sumanto lama, sangat lama. Lalu ia tersenyum. Senyum tulus yang belum pernah ia berikan pada siapapun selama bertahun-tahun. Kau sudah menyembuhkan aku, katanya pelan namun penuh makna. Sumanto menelan ludah, dadanya terasa berat dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Susan melangkah selangkah lebih dekat. Suara angin berhenti. Rumah besar itu seolah ikut menahan napas. Dan sekarang, lanjut Susan, aku menepati janjiku. Sumanto cepat-cepat menggeleng, hampir panik. Bu Susan, saya tidak butuh harta ibu. Saya tidak melakukan ini karena menginginkan apapun. Aku tahu, jawab Susan lembut. Justru karena itulah, aku ingin memberikan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Ia berhenti setengah langkah darinya. Jarak mereka begitu dekat, hingga Sumanto bisa mendengar napas halus di dada Susan, napas yang dulu begitu sulit ia tarik setiap hari, jeda. Lalu, dengan suara yang pelan namun penuh keyakinan, Sumanto, maukah kau menjadi pendamping hidupku? Kata-kata itu menghantam hati setiap orang yang mendengarnya. Perawat Mira menutup mulutnya, menahan tangis. Nadia langsung meneteskan air mata. Dr. Bagas mengusap wajahnya, entah karena marah, malu, atau ikut terharu. Bu Rasti menangis paling keras, tangis bahagia. Sumanto terdiam, terpaku, seolah tidak percaya bahwa seorang wanita yang dulu arogan, dingin, dan begitu jauh dari dunianya, kini menatapnya dengan mata yang penuh kasih. Air mata jatuh di pipi Susan. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata lega, air mata kehidupan baru, air mata dari seseorang yang akhirnya merasa dilihat sebagai manusia. Bukan karena janji, ucap Susan dengan suara bergetar. Bukan karena hutang, tapi karena kau satu-satunya lelaki yang melihat aku bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai manusia.
Sumanto merasakan sesuatu yang hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Sesuatu yang selama ini ia tahan. Ia akhirnya tersenyum. Senyum lembut, tulus dan jujur. Saya mau Bu Susan. Dan seketika, seluruh taman itu pecah dalam sorak kecil penuh haru. Para perawat menangis sambil berpelukan. Dokter Bagas menunduk, menerima kekalahan dan keajaiban yang terjadi di depan matanya. Bu Rasti menutupi wajahnya sambil berdoa syukur. Susan memeluk Sumanto erat. Pelukan panjang, hangat, dan penuh cinta yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, rumah megah itu terasa hidup. Kesombongan berubah menjadi ketulusan. Putus asa berubah menjadi harapan. Dan dua dunia yang paling berbeda, kaya raya dan miskin tak punya apa-apa, akhirnya menyatu dalam satu takdir. Karena pada akhirnya, setiap manusia, sekaya atau semiskin apapun, memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan. Sore itu berubah menjadi senja yang hangat. Taman belakang rumah keluarga Pratiwi diselimuti cahaya keemasan, seolah matahari ikut merayakan sebuah keajaiban yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Setelah pelukan panjang yang penuh haru, perlahan-lahan suasana kembali tenang, namun ketenangan yang berbeda, ketenangan yang membawa kedamaian baru. Susan masih berdiri di samping Sumanto, tangannya masih menggenggam lengan lelaki itu, seakan takut jika kebahagiaan ini hanya mimpi yang akan hilang. Tetapi tidak, ini nyata. Setiap detak jantung yang stabil, setiap tarikan napas yang tidak lagi terasa sakit, semua itu adalah bukti hidup bahwa ia telah melewati badai yang hampir merenggut nyawanya. Para penghuni rumah masih menyaksikan dari jauh. Mira merapikan pipinya yang basah air mata. Nadia menutup mulutnya karena tidak bisa berhenti menangis. Bu Rasti menggenggam kedua tangan di depan dada, pura-pura kuat, padahal dadanya penuh syukur. Dokter Bagas berdiri dengan wajah yang sulit ditebak, campuran antara malu, kagum, dan tak kuasa melawan kenyataan. Susan melepas pelukan dan memandang semua orang. Selama ini, ucap Susan dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. Aku hidup dengan kesombongan. Kupikir uang bisa membeli segalanya. Kupikir dokter termahal dan obat terbaik adalah satu-satunya jawaban. Ia menatap Sumanto, lalu tersenyum lembut. Tapi ternyata penyembuh terbaik datang dari tempat yang paling tidak kuduga. Sumanto merendahkan kepala, tidak ingin menonjolkan diri. Saya hanya melakukan yang saya bisa, Bu. Susan menggeleng pelan. Tidak, kamu melakukan lebih dari itu. Kamu menyelamatkan nyawaku. Para perawat mendekat, masih terisak. Mira berbisik. Bu, kami benar-benar tidak percaya ibu bisa sembuh. Kami pikir. Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Susan menepuk bahunya lembut. Aku juga sempat berhenti percaya, tapi Tuhan selalu punya cara. Dan kadang, cara itu datang dari seseorang yang tidak kita lihat penting sebelumnya. Semua orang terdiam, meresapi kata-kata itu. Kemudian, Susan menatap Sumanto lagi. Kali ini lebih dalam. Bukan sebagai pasien dan penyembuh, bukan sebagai perempuan kaya dan lelaki miskin, tapi sebagai dua manusia yang telah dipertemukan oleh takdir yang aneh dan indah. Aku sudah sembuh, bukan hanya tubuhku. Ia menyentuh dadanya perlahan, tapi hatiku juga. Angin bertiup pelan seperti merestui kata-kata itu. Daun-daun bergerak lembut, menciptakan suara alam yang mendamaikan. Sumanto terlihat bingung, namun ada senyum kecil yang muncul di sudut bibirnya. Senyum seorang lelaki sederhana yang tidak pernah meminta apapun, namun diberi segala sesuatu yang tak ternilai. Lalu, suara narasi moral yang lembut mulai memenuhi suasana. Kesombongan tidak pernah menyembuhkan siapapun. Bahkan orang paling kuat pun bisa jatuh sakit. Bahkan orang kaya bisa kehilangan segalanya. Tetapi ketulusan selalu membuka pintu keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kamera seakan menyorot seluruh rumah. Lorong mewah yang dulu penuh ketegangan, kini tenang. Kamar Susan yang dulu menjadi saksi penderitaan, kini menjadi tempat kebangkitan. Taman yang dulu terasa dingin, kini dipenuhi harapan. Suara narasi masih berlanjut. Orang kecil tidak selalu berarti tidak punya kemampuan. Orang besar tidak selalu benar.
Dan kadang, penyembuh terbaik datang dari tempat yang tidak pernah kita pikirkan. Susan menatap langit sore, air mata mengalir pelan namun penuh kedamaian. "Terima kasih Tuhan," bisiknya, "telah mempertemukan aku dengan dia." Dan di sampingnya, Sumanto berdiri dengan hati penuh syukur. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa kecil, tidak merasa tidak berarti. Ia merasa dibutuhkan, dan itulah yang selama ini ia cari. Kisah mereka belum berakhir, tapi satu hal sudah pasti. Rumah megah itu, yang dulu terasa dingin dan penuh ego, kini menjadi tempat lahirnya kesembuhan, ketulusan, dan cinta yang sederhana namun mendalam. Senja perlahan turun, dan sinarnya yang keemasan menyelimuti rumah keluarga Pratiwi seperti selimut hangat. Di taman belakang, Susan dan Sumanto masih berdiri berdampingan, seolah waktu berhenti hanya untuk mereka berdua. Detik-detik itu terasa begitu lembut, begitu murni, seperti bab terakhir dari sebuah perjalanan panjang yang penuh luka, keputusasaan, dan akhirnya penyembuhan. Susan menatap lelaki di sampingnya. Lelaki yang dulu ia hina, yang ia usir dengan kata-kata tajam, yang ia tantang dengan taruhan paling gila dalam hidupnya. Namun, lelaki sederhana itu tidak pernah membalas dengan kemarahan. Ia hanya datang dengan ketulusan, membawa ramuan yang tampak murahan, tapi menyimpan kekuatan yang bahkan dokter termahal pun tidak sanggup ajarkan. Dan melalui tangan Sumanto, Tuhan menunjukkan jalan yang tak pernah terduga. Narasi lembut mulai mengisi suasana, suara penuh makna yang datang dari hati paling dalam. Dari kisah Susan dan Sumanto, kita belajar bahwa tidak semua yang berkilau itu berharga, dan tidak semua yang sederhana itu tidak berarti. Kamera seperti bergerak melewati lorong-lorong rumah, ruang tamu yang dulu dipenuhi kecemasan, kini terasa hangat. Kamar Susan yang dulu menjadi tempat penderitaan, kini menjadi ruang penuh syukur. Taman belakang yang dulu sunyi dan dingin, kini menjadi saksi lahirnya cinta yang lembut. Orang kecil tidak selalu berarti tidak punya kemampuan, dan orang besar tidak selalu benar. Gambar berganti menampilkan Dr. Bagas menatap ke arah Sumanto dari kejauhan. Wajahnya redup, campuran antara malu, hormat, dan kekalahan. Ia menyadari bahwa semua obat mahal, semua teori medis, dan semua gelar yang ia banggakan tidak mampu menyaingi ketulusan hati seorang lelaki miskin. Dan penyembuh terbaik sering datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Susan kemudian memegang tangan Sumanto. Pegangan itu lembut namun yakin. Pegangan seseorang yang telah menemukan kembali hidupnya. Dengan suara yang bergetar namun dipenuhi kepastian, ia berkata, "Aku hidup kembali karena kamu." Sumanto menunduk, matanya berkaca. "Saya hanya menjalankan apa yang saya tahu, Bu." Susan menggeleng. "Tidak, kamu membawa harapan saat semua orang lain menyerah." Air mata jatuh di pipi Susan, namun kali ini bukan air mata sakit atau ketakutan, ini adalah air mata syukur, air mata cinta. Narasi penutup berlanjut. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit, diberi kesehatan lahir batin, dan dikelilingi orang-orang baik yang tulus. Semoga Tuhan melindungi langkahmu dan memberkahi rezekimu hari ini. Amin. Susan menatap kamera, atau seolah menatap setiap hati yang menyaksikan kisahnya. Ia tersenyum lembut. Pertama kalinya senyum itu muncul tanpa kesombongan, tanpa topeng. Kalau kamu suka cerita seperti ini dan ingin menikmati kisah-kisah dramatis lainnya, jangan lupa like, follow, dan subscribe, ya. Suaranya manis, lembut, dan penuh kehangatan. Bukan lagi suara sosialita angkuh, melainkan suara seorang wanita yang telah berubah. Sebelum layar gelap, Susan menambahkan dengan nada bercanda. "Ngomong-ngomong, kamu dari kota mana?" Layar perlahan memudar, dan kisah mereka pun berakhir. Bukan dengan keputusasaan, bukan dengan kemewahan, tapi dengan harapan